Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan materi pelajaran teks persuasi. Materi ini ada di kelas 8 SMP. Baik, mungkin kita sudah sering mendengar ya, apa itu teks persuasi. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah berdoa. Kita akan lanjut ke materi teks persuasi. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi secara umum mengenai teks persuasi. Yang pertama yaitu pengertian dari teks persuasi, yang kedua, ajakan dalam teks persuasi, yang ketiga, struktur teks persuasi, dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan pada teks persuasi. Mari kita mulai materi hari ini. Perhatikan dengan baik setiap poin yang disampaikan. Semoga kita semua memahami dengan baik materi teks persuasi ini. Yang pertama akan kita mulai dari pengertian. Apa itu teks persuasi? Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan ataupun bujukan. Pernyataan-pernyataan di dalamnya mendorong seseorang untuk mengikuti harapan ataupun keinginan-keinginan dari penulis. Jadi, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah adanya ajakan. Adanya ajakan atau bujukan. Ya, di sini ada poin penting. Jadi teks persuasi itu teks yang berisi ajakan maupun bujukan. Sehingga si pendengar ataupun si pembaca dapat mengikuti harapan dari penulis. Nah, ini tujuannya ya. Tujuannya adalah pembaca ataupun pendengar dapat mengikuti harapan-harapan dari si penulis. Seperti itu. Baik, dapat kita lanjut ke teratur. Misalnya, sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, dari contoh teks persuasi ini, apa yang bisa kita dapatkan? Baik, benar. Ya, dari contoh ini kita dapat mengetahui bahwa di dalam paragraf ini ada satu kalimat yang mengajak pembaca ataupun mengajak pendengarnya untuk mengikuti saran-saran dari si penulis. Baik, di sini ada kalimat makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, dari kata makanlah, di sini ada perintah ya. Ada ajakan. Ajakan untuk kita agar bisa makan dengan pola makan yang sehat dan juga seimbang agar tidak mengalami gangguan pencernaan. Nah, ini yang dinamakan dengan teks persuasi, mengajak dan membujuk si pembaca. Dari teks ini, sekali lagi saya tekankan dari contoh teks ini, si penulis ingin mengajak kita untuk dapat memakan makanan yang sehat dan juga seimbang. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah ajakan dalam teks persuasi. Ajakan dalam teks persuasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tersurat. Maksud tersurat di sini adalah tertulis secara jelas di dalam kalimat, di dalam teks atau di dalam paragraf. Jadi di dalam paragraf atau di dalam teks itu sudah tertulis secara gamblang. Nah, biasanya ajakan teks yang bersifat tersurat itu ada ciri-cirinya, yaitu ada kata harus, usahakanlah, jangan,
hindarilah, hendaknya, dan sebaiknya. Jika kalian menemukan kata-kata ini, maka persuasi tersebut. Selanjutnya yaitu ajakan persuasif yang bersifat tersirat. Maksud tersirat di sini adalah tersembunyi di balik pernyataan. Jadi jikalau tadi di yang tersurat itu menggunakan kata-kata harus, usahakanlah, jangan, hindari, hendaknya, dan sebaiknya di dalam teksnya, maka pada bagian tersirat ini tidak menggunakan kata-kata secara gamblang. Jadi melalui kalimat itu memiliki arti tersendiri yang bersifat ajakan. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya ke bahasan selanjutnya. Selanjutnya yaitu struktur dari teks persuasi. Seperti yang kita ketahui bahwa struktur itu, setiap teks memiliki struktur yang berbeda. Dan struktur ini tidak boleh teracak. Jadi harus sistematis dimulai dari pertama pembukaan hingga terakhir penutupan. Struktur teks persuasi yang pertama adalah pengenalan isu. Di sini, penyampaian mengenai masalah yang akan dibahas. Jadi, penulis nanti akan menyampaikan masalah apa yang akan dibahas pada teks persuasi. Lalu yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berisi pendapat penulis dan sejumlah fakta. Jadi, nanti penulis ini menyampaikan pendapat-pendapat mereka, menyampaikan argumen-argumen mereka, lalu didukung oleh fakta-fakta. Berdasarkan fakta, bisa dari data-data maupun dari para ahli. Lalu yang ketiga, pernyataan ajakan. Pernyataan yang bertujuan mengajak atau membujuk pembaca. Seperti yang sebelumnya kita pelajari di sini, pernyataan ajakan itu bisa yang tersirat, bisa juga yang tersurat. Lalu yang terakhir adalah penegasan kembali. Pada paragraf ini berisi simpulan dari teks persuasi. Jadi simpulan dan juga rangkumannya. Jadi jelas sudah bahwa struktur teks persuasi itu ada 4. Yang pertama pengenalan isu, yaitu penyampaian masalah yang akan dibahas. Yang kedua rangkaian argumen, di mana di dalam paragraf tersebut terdapat pendapat-pendapat penulis dan juga beberapa fakta yang mendukung pendapat penulis. Lalu yang ketiga adalah pernyataan ajakan yang bisa bersifat tersirat maupun bersifat tersurat. Lalu yang keempat adalah penegasan kembali yang berisi simpulan maupun rangkuman dari teks persuasi tersebut. Lalu selanjutnya, materi yang terakhir akan dibahas kali ini adalah kaidah kebahasaan teks persuasi. Setiap teks memiliki kaidah kebahasaannya tersendiri. Begitu juga dengan teks persuasi. Kaidah kebahasaan teks persuasi yang pertama adalah kata istilah. Contohnya, metode pembelajaran, teknologi pendidikan, dan kurikulum. Contoh-contoh ini merupakan kata istilah dari bidang pendidikan. Jadi, setiap bidang itu memiliki kata istilah yang berbeda-beda. Contohnya, apabila kita menggunakan kata istilah yang ada di bidang kesehatan atau rumah sakit, tentu kita akan menemukan kata dokter, kata perawat, kata stetoskop, analisa, ataupun kata-kata lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan atau rumah sakit. Jadi, setiap bidang memiliki kata istilah yang berbeda. Selanjutnya yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini merupakan kata hubung sebab akibat yang ditandai dengan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, dan akibatnya. Ada pula kata-kata lain yang termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Lalu kata kerja mental. Di sini, seperti yang kita ketahui bahwa kata kerja mental adalah kata kerja yang kita sendiri pun tidak dapat melihatnya ya. Jadi tidak kelihatan
mereka itu sedang mengerjakan apa. Itu namanya kata kerja mental. Contohnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, menduga, dan berpendapat. Sekarang contohnya adalah kata memperkirakan. Kalau kita melihat seseorang sedang memperkirakan, apakah kita bisa melihatnya dengan jelas? Tentu tidak. Jadi kata memperkirakan ini termasuk ke dalam kata kerja mental. Ataupun kata berpikir. Apakah kita bisa melihat orang yang sedang berpikir? Tentu tidak. Ya, maka berpikir termasuk kata kerja mental. Berbeda dengan kata berlari. Berlari. Kata berlari merupakan kata kerja yang kita bisa melihatnya dengan mata telanjang ya. Kita bisa dapat melihatnya secara langsung, berlari. Maka dari itu, kata berlari bukan kata kerja mental. Baik. Beda kebahasaan yang terakhir adalah kata perujukan. Kata perujukan di sini contohnya adalah berdasarkan data, merujuk pendapat, menurut bla bla bla. Jadi, kata perujukan adalah kata-kata yang menunjukkan kita mengambil data tersebut itu berasal dari mana. Seperti itu. Makanya, pada kata perujukan ini menggunakan kata berdasarkan data, merujuk pendapat, dan menurut. Inilah kaidah-kaidah kebahasaan teks persuasif. Tapi kaidah teks persuasif yang paling menonjol sebenarnya adalah kata perujukan ini, dan juga salah satu lagi adalah adanya unsur ajakan. Ya, jadi ini adalah kaidah kebahasaan yang paling menonjol pada teks persuasi. Yang pertama ajakan dan yang kedua adalah kata perujukan. Namun yang lain pun ini termasuk ke dalam kaidah kebahasaan teks persuasi. Seperti itu. Alhamdulillah, materi pelajaran kita mengenai teks persuasi yang saya jelaskan secara umum ini sudah selesai. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Baik, kita akan masuk ke contoh dari unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang ada pada teks persuasi. Mari kita mulai. Apakah Anda ingin hidup sehat, jauh dari penyakit? Madu solusinya. Madu sudah ratusan tahun, bahkan jutaan tahun sudah dipercaya dapat mengobati berbagai macam penyakit dan menyehatkan tubuh. Minumlah 1 sendok makan untuk anak-anak dan 2 sendok makan untuk orang dewasa setiap harinya. Dijamin tubuh Anda bakal sehat. Salah satu penelitian pada jurnal Pharmacognosy Research menyebutkan bahwa madu mungkin memberi manfaat untuk menurunkan risiko berbagai kanker. Kini telah tersedia produsen madu asli, tanpa campuran apapun. Harga sangat murah bisa dijangkau oleh setiap kalangan. Oleh karena itu, segera dapatkan madu asli ini di toko herbal terdekat Anda. Baik, di sini kita lihat ya, ada kaidah-kaidah kebahasaan apa saja. Yang pertama adalah kata dipercaya. Yang kedua kata penyakit. Yang ketiga, salah satu penelitian pada jurnal menyebutkan. Lalu yang terakhir adalah kaidah kebahasaan dengan kata oleh karena itu. Baik, yang pertama, kata dipercaya. Kata dipercaya ini termasuk kata kerja mental. Ya, ini termasuk ke dalam kata kerja mental. Maaf kalau kurang terlihat. Di sini ya. Kata kerja mental. Lalu ada kata penyakit di sini, berarti menggunakan kata apa? Penyakit ini adalah kata teknis. Lalu salah satu penelitian pada jurnal menyebutkan ini termasuk ke dalam kata
perujukan. Baik, dan yang terakhir adalah oleh karena itu yang termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Nah ini ya, jadi ini adalah unsur kebahasaan yang dipercaya adalah kata kerja mental. Penyakit ini merupakan kata teknis yang digunakan pada bidang kesehatan. Karena kenapa kesehatan? Karena kita sedang membahas madu yang merupakan salah satu sumber dari salah satu makanan yang berpengaruh bagi kesehatan. Lalu selanjutnya adalah kata yang menunjukkan perujukan berdasarkan data. Lalu yang terakhir adalah oleh karena itu yang termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Maka dari itu sudah jelas ini adalah kaidah kebahasaan yang ada pada teks persuasi. Lalu satu lagi adalah adanya ajakan, ya, ajakan dari si penulis kepada pembaca. Ajakannya adalah untuk segera membeli madu di toko-toko terdekat yang ditulis dengan kalimat segera dapatkan madu asli ini di toko herbal terdekat Anda. Jadi ini adalah ajakan ya, ajakan bagi kita pembaca maupun pendengar agar mengikuti saran-saran dari si penulis. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Unsur kebahasaan sudah kita bahas, struktur pun sudah kita bahas, pengertian dan juga macam-macam ajakan sudah kita bahas. Ya, jadi semoga materi dan juga contoh teks yang sudah diberikan dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Kalian mudah mengerti dengan penjelasan yang saya berikan dan dapat diimplementasikan kemudian hari. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Mohon masukannya dan juga jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.